Iya, kalau kita melihat apa yang kemarin terjadi dari keputusan rapat Dewan Gubernur, sebetulnya dari bulan lalu pun stance daripada BI itu sudah boleh dibilang konsisten, karena memang kalau kita lihat salah satu poin yang ada dari pertemuan di bulan Februari, BI itu sudah meyakini bahwa BI 7 days repo rate yang sekarang itu sebesar 5,75 itu sudah memadai untuk memastikan bahwa inflasi terutama untuk tahun ini bisa berada dalam koridor paling enggak plus minus 1 dari yang 3% tersebut. Dan mereka juga meyakini dari pertemuan bulan lalu bahwa nanti di semester kedua harusnya core inflation pun masih tetap akan bisa terjaga, terutama di dalam koridor sesuai yang pemerintah memang sudah tetapkan. Nah, cuman menariknya karena memang dimulai dari 1 bulan terakhir ini kita lihat Fed terutama memang sedikit menjadi hawkish, diperkuat dengan statement di minggu yang lalu, awal minggu sebetulnya, waktu Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell di depan Kongres memastikan bahwa harusnya uh, dalam pertemuan yang akan diadakan minggu depan, rencananya yang 21 dan 22 Maret ini, stance daripada Bank Sentral pun juga harusnya dari Bank Sentral Amerika Serikat bahwa mereka akan lebih hawkish Hmm, daripada terminal yang rate yang sebetulnya ya. kita lihat di Desember. Desember mungkin kalau kita bisa balik ke dot plot yang disampaikan oleh Fed, harusnya mereka akan ada di 5 sampai 5 sampai 5,25. Tetapi berdasarkan kesaksian beliau di depan Kongres minggu lalu, harusnya akan lebih tinggi Hmm, dari angka tersebut. Paling tidak sampai dengan 5,75 sampai 6%. Tetapi memang banyak sekali hal yang terjadi, terutama weekend hmm. lalu dengan Silicon Valley Bank. Akhirnya memang kita lihat pasar sedikit mengalami koreksi lagi. Dan Hmm, akhirnya memang apa yang ditetapkan oleh BI kemarin sebetulnya sudah preemptive dan forward looking oke. yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dari bulan yang lalu. Bahkan boleh dibilang dari Januari mereka sudah paling tidak bertahan di level yang ada sekarang ini, Mbak Iva. Oke, Mestinya baik. begitu. Artinya tadi, menurut Anda langkah dari BI sudah tepat begitu di tengah, volatilitas yang juga, terjadi saat ini. Nah, ini menarik begitu ya kalau kita lihat, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Birger begitu, bahwa memang volatilitasnya juga sangat tinggi, kita bisa mendengar begitu bahwa proyeksi terkait dengan sikap The Fed ini, berubah begitu setiap harinya. Sebelumnya kita dengar bahwa kemungkinan bahwa The Fed, mungkin saja akan lebih hawkish dan menaikkan 50 basis point, kemudian, besoknya lagi 25 basis point dan, bahkan dengan kejadian yang terjadi di SVB dan juga bank-bank lainnya yang kolaps di Amerika Serikat ini juga memberikan tekanan kepada The Fed untuk mungkin akan menahan atau slow down begitu untuk kenaikan suku bunga lainnya. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini Pak David dan juga sikap BI, menurut Anda apakah sekali lagi memang sudah tepat begitu untuk mempertahankan suku bunga di level 5,75 saat ini? Ya, untuk BI 7 Day Repo ya ini sesuai ekspektasi kami. Jadi memang Bank Indonesia menahan suku bunganya dan memang dari sisi internal balance tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Birger bahwa inflasi ini kecenderungan melandai. Inflasi inti juga hanya 0,13% ya di Februari, dari sebelumnya Januari di 0,3%. Walaupun memang masih banyak tantangan ya ke depan, utamanya kaitan dengan volatile foods ya, yang kemungkinan bisa bergejolak menjelang puasa dan Lebaran. Tapi sejauh ini memang sudah sesuai ekspektasi dan memang kita tetap harus mewaspadai kondisi eksternal ya, Mbak Eva ya. Jadi memang perubahan ekspektasinya cukup tinggi ya akhir-akhir ini. Seperti dikatakan tadi, sempat ekspektasinya naik 50 basis point ya. Ini juga tercermin dari Fed Fund Futures ya, itu yang mengarah ke 5,75 di minggu lalu. Tapi setelah ada kejadian SVB, ini juga ada perubahan ekspektasi. Tapi kita lihat saja bagaimana nanti apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika minggu depan ya. Jadi kalau misalnya melihat presidennya juga kita lihat Bank Sentral Eropa sebelumnya walaupun ada gejolak ini mereka tetap menaikkan tadi malam 50 basis point ya ke Hmm, 3,5%. Dan memang kita berharap kasus dari SVB, Signature maupun Silvergate ini hanya terlokalisir ke ketiga bank tersebut ya. hmm. Walaupun ini ekspektasi di pasar cukup liar dan mereka melihat ada kemungkinan ada bank-bank lain di Amerika, regional banks di sana yang juga mungkin bisa bermasalah ya. Tapi sejauh ini Bank Sentral Amerika juga ada satu program BTFP ya,
Banks Term Funding Program yang harapannya juga bisa meningkatkan confidence ya daripada pelaku pasar maupun juga nasabah di Amerika Serikat. Jadi sejauh ini kita melihat bisa saja Fed tetap berupaya untuk melakukan memerangi ya inflasi di Amerika Serikat ya tetap dengan tone yang sebelumnya. Seraya juga dia coba menjaga stability ya lewat BTFP tadi ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat secara teoretikal ini backdoor QE lagi sebenarnya. Ya, Walaupun ini oke. terbatas waktunya 1 tahun ke depan dan kita harap tidak mempengaruhi ya uang beredar secara keseluruhan ya. Oke. Oke, Tapi kita singkat Pak melihat David. ini memang Ya, ya gimana Mbak singkat Pak Iva? David, kalau kita lihat tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa di satu sisi kita ketahui bahwa The Fed masih memerangi inflasi di Amerika Serikat ya, meskipun sudah turun tapi masih berada di kisaran 6% begitu kemarin di Februari 2023. Tapi di sisi lain juga ada harapan, ada ekspektasi dari orang-orang bahwa The Fed mungkin akan mempertahankan dulu suku bunganya mengingat kejatuhan dari perbankan di Amerika Serikat dan bahkan ada nama baru lagi begitu ya, First Republic. Dan ini juga memberikan tekanan yang cukup kuat kepada The Fed, apalagi The Fed juga ini menjadi salah satu pihak yang disalahkan atas kejadian yang terjadi di Amerika Serikat saat ini begitu. Sehingga ekspektasi Anda untuk The Fed ini sendiri apakah sesuai dengan kebanyakan pihak akhir-akhir ini di 0% atau justru 25%, Pak David? Ya, saya melihatnya kemungkinan bisa saja ini sejauh ini belum ada statement ya yang jelas dari Jerome Powell pasca kemarin kejadian di Amerika ya kaitan dengan kejatuhan 3 bank tersebut. Tapi memang kita masih menunggu ya dan melihat bahwa ada kemungkinan bisa saja dilokalisir dengan cara tadi dengan coba digunakan BTFP tadi ya. Oke. Dan di sisi lain mereka masih kelihatan cukup hawkish sejauh ini dan dilihat dari sisi inflasi intinya juga masih relatif tinggi ya pengumuman kemarin yang bulan Februari. Jadi kami melihat masih ada kemungkinan mereka menaikkan ya karena mereka juga melihat mungkin dari sisi banknya juga kan ini bukan bank yang sistemik ya. Jadi mereka melihat ini persoalannya bisa dilokalisir dengan beberapa instrumen kebijakan yang baru mereka keluarkan. Jadi saya melihat masih ada kemungkinan peningkatan suku bunga walaupun bisa saja tidak sehawkish sebelumnya ya. Jadi kami melihat mungkin sekitar 25 basis poin. Oke.